Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidinal mustafa sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratal muhtaramin ingkang kula hormati para alim ulama, wabil khusus dumateng panjenenganipun Hadratul Mukarram Kyai Haji Muhammad Iqdam selaku pimpinan dari Majelis Sabilul Taubah, yang mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kesehatan, di dalam keafiatan, di dalam membimbing kita semua ke jalan yang diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Allahumma amin. Beserta seluruh para kiai yang hadir, ada kakak saya Kiai Haji Abdullah Zubair Muntasor, ada beliau Romo Yai Muzani dari Lirboyo Kediri, beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Mambaul Hikam. Tidak bisa Mambaul Hikam, harus Mambaul Hikam 2. Tidak saya sebut nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan rasa taklim saya dumateng panjenengan sedanten. Talwa pula kepada segenap para jamaah Majelis Sabilul Taubah, terus Sabilul Taubah nyel matanya terus, yang mudah-mudahan panjenengan semua para jamaah dengan barokah majelis ini Allah jadikan sebagai orang-orang yang bahagia dunia akhirat, orang-orang yang mulia dunia akhirat, orang-orang yang sukses dunia akhirat. Dan mudah-mudahan sebagaimana malam ini kita dikumpulkan bersama orang-orang soleh, bersama para guru, bersama para ulama, mudah-mudahan pertemuan ini merupakan pertanda bahwa kelak kita juga akan dikumpulkan bersama Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama para guru kita, bersama para masyayikh kita, bersama beliau Gus Iqdam tentunya di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Para jemaah sekalian yang saya hormati, ngapunten saderenge Gus Iqdam kalau mungkin sambutan saya ini atau ceramahnya ini bahasanya agak campur-campur, karena selama ini jujur saya biasa menyampaikan ceramah pakai bahasa Inggris. Inggris cabang Suramadu, Inggris Timur. Dan jujur saya kesini bukan untuk berceramah, bukan untuk mengajar, bukan untuk bertutur, karena ini bukan tawaduk. Jujur saya bukan siapa-siapa, misalnya sinten-sinten saya, dan mudah-mudahan ya sampai kapanpun tetap akan menganggap bahwa diri saya ini bukan siapa-siapa, Gus. Seperti yang saya tulis itu di akun Instagram saya, itu jelas saya tulis hanya mas-mas biasa dari Madura, bukan siapa-siapa. Jadi saya jauh-jauh datang dari Madura ke sini, itu jaraknya sekitar mungkin
300 kilometer dari Bangkalan. Gus, saya datang ke sini jujur ingin mengalap berkah dari Majelis Sabilul Taubah yang selama ini hanya saya bisa lihat di YouTube atau di FYP TikTok. Oleh karena itu, jujur saya murni ke sini untuk mengambil berkah dari panjenengan, dari Gus Iqdam, dari para jamaah yang meskipun oleh Gus Iqdam panjenengan ini disuruh tawadhu, nah diajari tawadhu, makanya dinamakan garangan. Tapi kalau yakin panjenengan yang hadir di sini adalah orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah orang-orang baik, orang-orang istimewa, orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketika dulu Gus di Tarif Hadramut Yaman, kalau mondok di sana, salah satu guru saya itu Habib Ali Masyhur bin Hafid, itu kakak dari Habib Umar bin Hafid, sering menyampaikan satu dedauh. Beliau sering menyampaikan jika ada di satu tempat itu berkumpul 40 orang Islam, pasti minimal ada salah satunya yang walinya Allah Subhanahu wa taala. Ini malam ini yang berkumpul 40 kali berapa aja? Aku yakin malam ini di Majelis Sabilul Taubah tiap minggunya itu ada ribuan waliullah yang hadir di Majelis Sabilul Taubah. Dan meskipun di pertemuan kita pada malam ini itu dadakan, Gus. Kalau derek beliau, kalau masuk Ramadan sangat tinggali Kak Abdullah Zubair di Istiqomah hadir Majelis Sabilul Taubah. Ini kalau mengusulkan diri langsung, kalau alhamdulillah malam ini gak ada jadwal, langsung siap insyaallah derek Kak Abdullah Zubair untuk sowan ke dekengan pusat Istiqdam. Alhamdulillah. Walau jadi ingat apa yang disampaikan oleh salah satu ahli hikmah bahwa at-thayyibun la yajtami'una sudfatan. Orang-orang baik itu tidak berkumpul, tidak bertemu secara kebetulan. Walakin tajma'uhum nawayahum. Akan tetapi mereka dikumpulkan oleh niat-niat baik mereka. Ini yang disampaikan juga dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya, idza aradta an ta'rifa qadraka indallah. Jika kamu ingin mengetahui betapa tinggi pangkatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, fanzur bima yuqimuka. Maka lihatlah di mana Allah Subhanahu wa taala menempatkan dirimu. Ditambahi oleh guru pola Habib Umar, wa bima yushghiluka wa biman yujlisuka. Dan dengan apa Allah Subhanahu wa taala menyibukkan dirimu, dan dengan siapa Allah Subhanahu wa taala mendudukkan dirimu. Nah, pada malam ini para jamaah Allah Subhanahu wa taala menempatkan panjenengan di majelis ingkang sae. Allah sibukkan panjenengan dengan amal-amal ingkang sae. Allah dudukkan panjenengan kalih tiang-tiang sae. Insya Allah niki alamat positif bahwa panjenengan semua adalah orang-orang yang benar-benar istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ya, oleh karena itu majelis seperti ini para hadirin, seperti yang disampaikan Gus Iqdam tadi, ya, niki merupakan simpanan bagi kita. Amal yang bisa dalam bahasa Arab ini itu dzakirah, yang bisa menjadi andalan insya Allah, yang bisa kita andalkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah terlalu sibuk mengurusi maksiat, mengurusi nafsu kita, mengurusi syahwat kita, dengan majelis seperti ini kita sejenak bisa berdamai dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita yang kalau ingat itu disampaikan kemarin oleh Habib Umar juga ketika beliau di Malaysia.
Itu para hadirin, ada seorang yang pada waktu itu mau berangkat naik haji. Waktu itu naik haji pakai onta. Nah itu di tengah gurun pasir, tiba-tiba ada perampok, geng perampok. Kok bahasa Jawanya perampok kan? Begal gitu. Ada geng perampok. Oh, ini bisa dibayangkan ini perampoknya dosanya kayak apa besarnya ini. Udah merampok, yang dirampok orang rombongan naik haji. Ini mungkin kalau kata orang zaman sekarang, emangnya boleh. Bang boleh. Dan itu ketika dirampok, semua hartanya, harta di sangunya, hartanya semua dirampok. Nah setelah dirampok ini, geng perampok ini semuanya selamatan, tasyakuran, tasyakuran, makan. Killer tasyakuran. Apa istilahnya habis ngerampok terus buat acara gitu, makan. Mayoran gitu. Mayoran. Nah ketika mayoran itu semuanya makan enak, mayoran para perampok. Tiba-tiba ada satu orang yang tidak ikut makan, yang ternyata itu adalah ketua perampoknya. Akhirnya ini orang yang dirampok penasaran, memberanikan diri untuk bertanya, "Panjenengan siapa?" "Saya ketua perampok." "Loh, kenapa kok gak ikut makan?" "Saya lagi puasa." Oke loh, ngerampok tapi khusus, nggak bahaya gitu. Terus ditanya, "Loh, panjenengan ini kan ngerampok, kok masih puasa? Kenapa?" Maka perampok ini bilang, "Iya, saya sadar bahwa saya ini orang ahli maksiat. Saya ini sadar bahwa saya ini orang bejat. Tapi meskipun saya sadar saya bejat, saya nggak mau bejat-bejat temen gitu. Saya mau menyisakan satu amal, yang amal ini akan tetap menjadi pintu yang menghubungkan saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Masya Allah. Beberapa tahun kemudian, orang ini yang dirampok tadi naik haji, alhamdulillah sampai ke Mekah, tawaf di Ka'bah. Tiba-tiba di depan Ka'bah melihat ada seseorang yang sepertinya pernah dia lihat. Ketika didekati, kok ini orang yang dulu yang pernah merampok, itu perampoknya ini, ketua perampok, lagi doa, khusyuk, ambil nangis. Didekati, setelah ditanya, "Jenengan kan ketua perampok yang dulu merampok saya. Apa yang membuat jenengan ada di sini?" Kata ketua perampok ini, "Saya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokah saya ini masih menyisakan satu amal yang menghubungkan saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Itu makanya kita para hadirin, meskipun kita sadar kita mungkin nggak bisa lepas dari kemaksiatan, masih suka menjadi budak nafsu, masih suka menjadi budak syahwat, masih suka gini, masih suka gitu, ibadah belum istiqomah, minimal istiqomah hadir majelis seperti ini. Kita harap ini menjadi simpanan yang akan terus menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, pesan yang sering saya sampaikan itu adalah apa yang dituliskan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya Risalah Adabus Sulikil Murid. Di situ dikatakan, "Siru ilallah urujan wa makasir." Berjalanlah kamu mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun dalam keadaan tertatih-tatih, meskipun dalam keadaan terbincang-bincang. Terakhir, ngapunten Gus ini kula kali Abdullah Zubair yang mewakili keluarga besar dari Bani Khalil Bangkalan, mungkin boten beto oleh nopo-nopo. Minimal ngapunten nyuwun izin dari maringi amalan.
double jamaah. Mungkin saja ada yang mau mengamalkan. Ya, insya Allah ini amalannya guys, banyak yang semangat mengamalkan. Karena amalan ini dari Syekhona Khalil Bangkalan untuk melancarkan rezeki. Biasanya langsung semangat sedanten. Banyak hutangnya. Nah, ini amalannya sederhana. Kami temukan dalam salah satu kitab yang ditulis oleh Syekhona Khalil Bangkalan, sampai saat ini ada tulisan tangannya. Nyuwun izin kula Kak aturaken sebagai jamaah. Niki amalannya sederhana. Panjenengan sebelum masuk rumah, setiap panjenengan mau masuk rumah, baca dua amalan ini. Pertama, jenengan maos assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Hafal nggih? Ya salat insyaallah hafal. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian jenengan maos yang kedua surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas kulhu. Berapa kali? 1000 kali. Jabatan. Satunggal mawon, nggih. Satunggal mawon. Apa yang pertama tadi assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, kemudian surat kulhu. Uluai, setunggal mawon. Taniku istiqomahkan. Ditulis langsung oleh Syekhona Khalil. Beliau menyebutkan, disebutkan dalam hadis, kata beliau, barang siapa yang istiqomah mengamalkan amalan ini setiap masuk rumah, maka rumahnya akan penuh dengan kebaikan dan rezeki ini akan jembar sampai meluber ning omah panggone. Amin Allahumma. Amin. Itu ternyata beberapa tahun kemudian memang ada pula menemukan satu hadis dawuh Kanjeng Nabi, man qara'a qul huwallahu ahad hina yadkhulu manzilahu nafatil faqra an baitihi wa an jirani. Nah niki amalan simpel sederhana. Panjenengan ingat-ingat terus, istiqomahkan setiap mau masuk rumah. Niki amalan dari Syekhona Khalil Bangkalan. Monggo diamalkan buat panjenengan yang mau untuk mengamalkan. Qabil ijazah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, masya Allah, luar biasa. Ini saya isi